Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas video memperjelaskan materi yang telah diberikan, yaitu materi saya adalah presentasi data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Saiful Muti dari kelas RKS 1C Politeknik Negeri Cilacap. Jadi, apa itu representasi data? Yaitu adalah proses mengubah dari suatu bilangan atau suatu nilai atau teks atau gambar itu menjadi suatu yang berbeda. Uh, Cara pengertian yang sesuai itu seperti ini. Representasi data adalah suatu cara di mana informasi disimpan, diolah, kemudian diproses menjadi output yang diinginkan. Contoh dalam komputer itu hanya mengenali angka biner, yaitu angka 0 dan 1. Ya, angka yang berbasis 2. 0 artinya mati dan 1 artinya dinyalakan. Ini cara kerja bilangan biner. Contoh saja bilangan binernya itu angka biner 101. Jadi cara mengubahnya ke angka desimal itu bagaimana? Itu dengan dikalikan dengan angka 2 dengan pangkat dimulai dari 0. Di sini kita mulai dari angka 1 dari kanan alias dari belakang. 2 pangkat 0 kali 1, apapun yang diberikan 0 pasti menghasilkan 1. Setelah itu 2 pangkat 1 kali 0 hasilnya 0. Dan yang terakhir 2 pangkat 2 yaitu 4 dikalikan 1, 4. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Itu adalah konversi biner ke desimal. Nah, setelah itu ada yang namanya konversi biner ke oktal. Oktal itu kan angka apa ya? Angka yang basisnya itu ada 8, yaitu 0 sampai 7. Biasanya angka biner yang diubah menjadi oktal itu apa ya? Biasanya itu minimal itu 3 atau lebih. Jadi contoh di sini angka biner 100 110 101101. Nah, cara mengubah ke oktal itu bagaimana? Itu dengan dipisah menjadi 3 bagian. 101 101 011 menjadi 3 kelompok yang terdiri satu kelompoknya itu ada 3 angka biner. Setelah itu kita ubah saja menjadi angka desimal 0116 1015 1015. Jadi kita gabungkan semua angkanya yaitu menjadi 655, tidak perlu ditambah. Nah, setelah itu dalam representasi data itu terdapat lagi jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ada representasi teks. Untuk mengubah atau memahami teks dalam sebuah komputer itu sendiri, dia menggunakan angka numerik yaitu yang disebut ASCII, American Standard Code for Information Interchange, dan Unicode. Unicode itu versi yang lebih luas lagi. Nah, misalnya dalam angka A kapital ini direpresentasikan oleh angka 05. Nah, setelah itu di dalam komputer diubah lagi untuk menjadi angka biner, yaitu 65 adalah 01 000001. Selanjutnya yang kedua ada representasi angka. Numerik angka dipresentasikan dalam beberapa cara tergantung pada jenis angka, seperti bilangan bulat dan desimal. Itu seperti bilangan bulat atau bilangan biasa itu apa ya? Tipe datanya itu integer seperti 5, 10 yang tanpa koma. Setelah itu adalah bilangan desimal atau tipe datanya itu floating point, yaitu terdapat angka yang memiliki koma atau titik. Terus yang ketiga ada representasi gambar, yaitu yang dimana gambar-gambar seperti JPG, PNG, dan lain-lain diubah menjadi pixel-pixel kecil. Terus yang keempat ada representasi suara. Suara yang kita dengar dari suatu komputer itu adalah gelombang suaranya itu diubah menjadi data digital. Proses ini disebut sampling.
di mana gelombang suara diukur pada interval tertentu dan setiap sampel disimpan sebagai angka biner. Jadi prosesnya disimpan dulu sebagai gelombang suara diukur dulu dan setiap sampelnya itu diubah menjadi angka biner. Selanjutnya, yang kelima ada representasi video. Video adalah kumpulan gambar yang ditampilkan dalam urutan cepat. Setiap frame video adalah gambar yang dipresentasikan seperti gambar bitmap. Contohnya adalah MP4 dan AVI adalah contoh format video di mana data gambar dan suara dikompresi dan dipresentasikan dalam bentuk biner. Selanjutnya yang keenam adalah struktur data. Dalam pemrograman, struktur data digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Beberapa struktur data yang umum adalah array, kumpulan elemen dengan tipe data yang sama, disimpan dalam urutan tertentu, setiap elemen diakses menggunakan indeks. Contoh array 1, 2, 3 dipresentasikan dalam biner sebagai serangkaian angka biner. Poin yang ketiga, mengapa representasi data penting? Tanpa representasi data yang efisien, komputer tidak akan bisa menyimpan dan memproses informasi secara tepat. Representasi yang baik memungkinkan komputer untuk mengolah data lebih cepat, mengelola memori secara efisien, memastikan kompatibilitas antar sistem dan perangkat. Jikalau kita sebagai manusia mudah untuk mengolah informasi dalam bentuk memang apa adanya, tapi dengan komputer itu berbeda. Komputer itu tidak mengenali yang namanya angka selain angka 0 dan 1. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.